Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Chairil Anwar akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami yang berjudul Teknik Forensik Gambar Deteksi Manipulasi Foto dalam Mengatasi Penyebaran Hoax Visual. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Rayhana Salwa Hafizah, yang kedua Haliza Zahra Hayatasetyo, dan yang terakhir Rakil Wahyu Purnomo. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, dan analisis berbasis kompresi piksel dengan menggunakan error level analysis dan clone detection. Pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah menghasilkan deepfake yang semakin realistis, sehingga gambar hasil manipulasi sulit dibedakan dari gambar asli. Kondisi ini meningkatkan resiko penyebaran hoax visual yang dapat memicu penipuan, disinformasi, dan manipulasi opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai metode forensik gambar, membandingkan efektivitas masing-masing metode, serta menentukan pendekatan yang paling efektif untuk mendeteksi manipulasi citra digital. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menganalisis 4 artikel ilmiah yang membahas teknik forensik gambar. Analisis difokuskan pada 3 pendekatan utama, yaitu kompresi digital, metadata, dan deep learning, untuk membandingkan karakteristik serta efektivitas masing-masing metode. Kemudian masuk ke analisis berbasis kompresi piksel dengan menggunakan error level analysis dan clone detection. Error level analysis atau ELA mendeteksi perbedaan tingkat kompresi pada gambar JPEG. Area yang telah dimanipulasi akan menunjukkan tingkat kesalahan kompresi yang berbeda sehingga tampak lebih terang pada hasil analisis. Kemudian yang kedua ada clone detection. Clone detection ini digunakan untuk mengidentifikasi manipulasi copy move dengan membandingkan kesamaan pola, warna, tekstur, dan ukuran objek pada suatu gambar. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ELA efektif mendeteksi perbedaan tingkat kompresi pada citra JPEG, sedangkan clone detection unggul dalam mendeteksi manipulasi copy move. Namun, efektivitas kedua metode tersebut tetap bergantung pada jenis manipulasi yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Haliza Zahra Hayatasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Zahra Hayatasetyo dengan NIM 245239191. Saya akan melanjutkan presentasi ke slide berikutnya, yaitu mengenai analisis metadata atau EXIF dan autopsi, deep learning, dan perbandingan efektivitas antar mode. Baiklah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini akan membahas analisis metadata. Yang pertama ada konsep dasar analisis metadata, berfokus pada atribut atau informasi laten berkas seperti data perangkat, parameter kamera, waktu pembuatan, dan riwayat modifikasi, bukan berfokus pada perubahan visual pixel. Yang kedua ada implementasi dalam studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu berdasarkan studi kasus Hasan Bisri dan kawan-kawan, mengintegrasikan metadata atau EXIF dengan metode error level analysis dan clone detection agar identifikasi manipulasi bersifat menyeluruh, bukan bertumpu pada visual pixel. Yaitu yang kedua ada Muhammad Badri dan kawan-kawan memanfaatkan perangkat lunak autopsi untuk melacak jejak digital dan hasilnya membuktikan citra asli bersih dari perubahan, sementara citra manipulatif menampilkan jejak aplikasi Adobe Photoshop. Validasi diperkuat melewati analisis teks berkas dan pemrograman OpenCV. Baik, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ini akan membahas klasifikasi otomasi deep learning. Otomasi berbasis arsitektur AI, metode berbasis jaringan syaraf tiruan atau yang kita kenal deep learning memberikan akurasi deteksi yang tinggi dalam mendeteksi rekayasa manipulatif berskala tinggi yang gagal dideteksi oleh alat konvensional. Yang pertama, kombinasi ELA plus Denset 121 memanfaatkan ekstraksi error kompresi citra sebagai tahap pra-proses untuk kemudian diklasifikasikan otomatis menggunakan Denset 121. Kemudian selanjutnya ada pengujian Cassia 2.0 di mana kombinasi ini sukses mencatat tingkat akurasi puncak mencapai 98% pada pengujian data set global. Yang selanjutnya ada deteksi deepfake, pemanfaatan forensik deep neural networks atau yang dikenal dengan VDNN
mampu mengidentifikasi citra buatan AI sintetis secara otomatis. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ada perbandingan efektivitas metode. Dapat dilihat dari tabel, untuk pendekatan yang pertama ada analisis metadata dengan metode utamanya yaitu EXIF, Autopsy Tools, dan juga OpenCV. Dan kelebihan utamanya adalah sangat cepat, mampu mendeteksi riwayat software penyunting seperti Photoshop, sedangkan untuk keterbatasan utamanya yaitu bergantung penuh pada keutuhan file metadata, mudah dihapus atau hilang secara sengaja. Untuk pendekatan yang kedua ada kompresi pixel. Untuk metode utamanya ada error level analysis dan clone detection, di mana dengan kelebihan utamanya adalah efektif mendeteksi sisa ketidakselarasan visual, rekayasa lokal, dan duplikasi objek. Dengan keterbatasan utamanya adalah tidak sensitif jika kompresi akhir, merata atau manipulasi sangat minimalis. Dan yang terakhir pendekatannya adalah deep learning. Dengan metode utamanya adalah VDNN dan Z121 dan FAE. Di mana kelebihan utamanya adalah klasifikasi otomatis atau akurasi tinggi hingga 98% untuk deteksi deepfake AI. Dengan keterbatasan utamanya ada membutuhkan kapasitas daya latih yang mana masif serta sumber daya komputasi GPU-nya tinggi. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ragil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Ragil Wahyu Purnomo akan menjelaskan bagian sintetis temuan sampai daftar pustaka dari kajian literatur kelompok kami. Sintetis temuan, karakteristik, dan keterbatasan dari keempat literatur yang kami kaji, kesimpulannya adalah tidak ada metode forensik yang sempurna untuk semua situasi. Metode konvensional seperti ELA dan otopsi itu bagus karena prosesnya cepat, ringan, dan efektif, melacak riwayat editan. Tapi kelemahannya, metode ini bakal gagal kalau metadatanya sudah dihapus atau menghadapi foto AI yang canggih. Sebaliknya, metode deep learning sangat akurat buat mendeteksi manipulasi rumit seperti deepfake. Tapi kelemahannya butuh komputer spek tinggi dan data latin yang besar. Selanjutnya, temuan pendekatan integratif. Karena masing-masing punya kelemahan, temuan terpenting dari kajian kami adalah kami harus menggunakan pendekatan integratif atau metode hybrid 3 lapis. Artinya, kita gabungkan ketiganya, analisis metadata untuk cek riwayat file, metode ELA untuk pemetaan anomali visual di awal, lalu model deep learning untuk verifikasi dan klasifikasi akhir. Gabungan 3 lapis ini solusinya paling ampuh untuk menangkal hoax visual saat ini. Selanjutnya, kesimpulan hasil kajian. Kesimpulan forensik citra digital saat ini berdiri di atas 3 pilar utama berbasis kompresi, pixel, metadata, dan kecerdasan buatan. Bukti nyata dari hebatnya metode gabungan ini bisa dilihat pada penelitian Salamon ketika metode ELA digabungkan dengan model deep learning. Akurasi deteksi terbukti melonjak drastis sampai 98%. Kesimpulan, implication, dan rekomendasi. Implikasinya, di era AI generatif sekarang verifikasi foto hoax sudah nggak bisa lagi cuman mengandalkan mata telanjang atau cek metadata biasa. Rekomendasi dari kelompok kami, metode hybrid ini harus dijadikan standar baru. Selain itu, kedepannya sistem deteksi ini perlu dibuat lebih ringan. Misalnya dalam bentuk aplikasi mobile di HP, supaya masyarakat umum bisa langsung mengecek keaslian foto secara cepat dan real time. Daftar pustaka dan penutup. Berikut yang tampil di layar ini adalah 4 literatur yang utama menjadi rujukan dalam penelitian kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.